Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Gusfa. Oke teman-teman, hari ini kita berada di, di Kabupaten Pati, tepatnya di Desa Sani. Ini tempatnya sendang peninggalan Kanjeng Sunan Bonang. Dan ini arah apabila teman-teman ingin datang langsung ke sendang tersebut, jadi kita masuk ke Desa Sidokerto, Dusun Kebon Dalem ya teman-teman. Jadi kita masuk saja. Hari ini tempatnya sudah tidak jauh, kurang lebih setengah kilo dari sini. Jadi kita masih lurus terus. Dan buat teman-teman, ini di depan ada posisinya ketemu dengan pertigaan pertama dari jalan besar tadi. Jadi kita langsung ngambilnya arah yang ke kiri. Jadi jangan yang lurus ya, tapi kita langsung ambilnya ke kiri. Ini sekali lagi tempatnya untuk sendang tersebut berada di Desa Sani. Dan dari sini teman-teman nanti ketemu dengan pertigaan besar, memang pertigaan satu-satunya. Jadi kita langsung ambil ke kanan, dan posisinya dari pertigaan tersebut kurang lebih sekitar 50 meter kita bisa sampai di tempat tersebut. Dan bagi teman-teman yang kemarin memang kepengen tahu sejarah kenapa sendang tersebut dinamakan peninggalan sendang Sunan Bonang. Jadi pada zaman dahulu Kanjeng Sunan Bonang sedang melakukan perjalanan menuju Sunan Muria ke atas ke Solo ya. Dan beliau ditemani 2 orang abdinya. Sehingga pada saat melakukan perjalanan, Kanjeng Sunan Bonang merasa kehausan dan kegerahan karena panasnya matahari tersebut, dan akhirnya beliau memutuskan untuk istirahat di salah satu tempat dan mengutus salah satu abdinya untuk mencarikan sebuah air. Dan Kanjeng Sunan Bonang juga membekali abdinya sebuah tongkat sakti yang dikatakan apabila menemukan sebuah pohon maka tancapkanlah di pohon tersebut. Singkat cerita, sang abdi pun akhirnya pergi mencari sebuah pohon, dan akhirnya ketemu pohon tersebut dan akhirnya menancapkan tongkat tersebut. Selang tidak lama sang abdi mencabut tongkat tersebut dan keluarlah air yang sangat deras dari dalam bekas tongkat tersebut. Akhirnya semakin lama semakin banyak dan semakin membentuk sebuah sendang. Karena saking kepanasan, sang abdi pun akhirnya lupa akan tugas yang diembankan oleh Kanjeng Sunan Bonang untuk mencarikan air. Tapi justru beliau akhirnya lupa, dan akhirnya malah dia sendiri yang akhirnya masuk ke dalam air, meminumnya, dan lalu beliau pun akhirnya mandi. Saking asiknya akhirnya dia lupa akan tugasnya, dan semakin asik dia pun tetap berendam di dalam air tersebut. Di sisi lain, Kanjeng Sunan Bonang merasa abdinya sudah sekian lama tidak ada kabar tentang pencarian air tersebut. Akhirnya Kanjeng Sunan Bonang memutuskan untuk mencari kesana kemari bersama abdi yang satunya. Dan akhirnya betapa kagetnya Kanjeng Sunan Bonang karena pada saat menemukan abdi yang diutus untuk mencari air, ternyata sang abdi pun sudah ada di dalam sebuah sendang, sedang mandi dengan asiknya dan terlihat sangat senang. Dan beliau pun akhirnya menegur sang abdi tersebut dengan bahasa, "Engkau ditugaskan untuk mencarikan air untuk minum dan berwudu, tapi setelah engkau menemukan air, tapi malah engkau melupakan tugas tersebut." Karena sikap kebijakan dari Kanjeng Sunan Bonang pun, Kanjeng Sunan Bonang tetap
masih menawarkan bahwa karena kamu sudah minum dan mandi, kamu pasti sudah tidak merasa kehausan ataupun lelah. Jadi ayo kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke Sunan Muria. Tapi ternyata sang abdi justru menolak ajakan Sunan Bonang tersebut, dan dengan menjawab dengan bahasa bahwa saya tidak mau ikut ke Sunan Muria, tapi saya ingin di sini terus, dan saya tidak mau meninggalkan tempat ini, dan saya juga akan mandi kembali karena air ini memang sangat segar sekali untuk mandi. Dan akhirnya Kanjeng Sunan Bonang pun menjawab dengan bahasa manusia itu tidak pantas untuk hidup di dalam air. Yang pantas hidup di dalam air itu adalah seekor bulus. Dan pada saat itu pun tiba-tiba abdi yang tadinya seorang manusia, setelah Kanjeng Sunan Bonang mengucapkan kata-kata tersebut, akhirnya abdi tersebut berubah menjadi seekor bulus. Dan betapa kagetnya setelah sang abdi bercermin ke dalam air, beliau akhirnya menangis sedih karena ucapan Kanjeng Sunan Bonang ternyata menjadi kenyataan. Dan akhirnya pun Kanjeng Sunan Bonang mengutus dan mengatakan bahwa karena kamu sekarang sudah di sini dan memang sudah senang di dalam air, maka kamu akan menjaga tempat ini sampai kapanpun. Dan sendang ini saya namakan Sendang Sani, dan desa sini pun akan dinamakan Desa Sani. Jadi konon ceritanya abdi tersebut akhirnya memang menjadi seekor bulus, dan abdi tersebut bernama Mbah Dudo seperti keterangan tadi Mbah Juru Kunci. Dan salah satu abdi tersebut pun akhirnya diajak Kanjeng Sunan Bonang ke Sunan Muria, tapi abdi tersebut merasa kasihan karena saudaranya sudah menjadi seekor bulus, maka beliau pun akhirnya memutuskan untuk menemani saudaranya yang sudah menjadi bulus untuk menemaninya di situ. Akhirnya Kanjeng Sunan Bonang pun mengiyakan bahwa beliau akan melakukan perjalanan sendiri tanpa ditemani oleh kedua abdinya, karena abdi yang satu akhirnya menemani saudara yang sudah menjadi seekor bulus karena takut untuk masalah makan ataupun minum tidak ada yang mencarikan. Dan Kanjeng Sunan Bonang pun menyatakan bahwa kamu tidak usah khawatir masalah makanan, nanti akan banyak orang yang akan datang ke sini untuk memberikan kamu makan, jadi kamu gak usah khawatir. Dan ini adalah Mbah Juru Kunci. Ini tadi sempat sudah kita berbincang-bincang. Beliau akan memanggil Mbah Dudo atau bulus yang dikutuk oleh Kanjeng Sunan Bonang, dan beliau sudah terlihat kayak melakukan sebuah doa-doa khusus ya, dan ini dia menggerak-gerakkan air. Tapi yang saya lihat di sini malah justru ini yang muncul ini ikan-ikan besar. Nah ini kan Mbah Juru Kunci tiba-tiba menunjuk lah, ini ternyata buat teman-teman semua bisa ngelihat. Jadi ini adalah Mbah Dudo, ini adalah bulus yang dikutuk sama Kanjeng Sunan Bonang. Ini adalah sosok daripada abdi yang dikutuk oleh Kanjeng Sunan Bonang. Ini bulusnya masih tetap ada. Dan untuk wujud bulus tersebut jadi ini sedikit beda daripada bulus-bulus pada umumnya, karena di sini maaf untuk hidung daripada bulus ini itu sangat panjang, jadi seperti Pinocchio, jadi panjang ya teman-teman. Ini posisinya lagi dikasih makan sama Mbah Juru Kunci. Ini makanya juga menurut keterangan Mbah Juru Kunci, makanya kadang senang telur dan kadang senang roti. Jadi ini posisinya, dan ini posisi bentuknya. Dan Mbah Juru Kunci juga bilang ini posisi badan belakangnya ini mirip sekali seperti badan belakang manusia. Jadi tidak seperti bulus pada umumnya yang biasanya cangkangnya menutupi seluruh badan, jadi badannya di dalam, dan ini kebalik, jadi ini badannya malah keluar dan cangkangnya ini hanya nutup di atas. Dan ini posisi pohon yang dulu bawahnya ditancapkan sebuah tongkat sakti yang dari Kanjeng Sunan Bonang. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang kepengen datang ke sini silahkan datang langsung ke sini.
Sekali lagi, ini posisinya ada di daerah Pati, Kabupaten Jawa Tengah. Desanya namanya Desa Sani dan ini sekarang dinamakan Sendang Sani. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.